Halo guys, kembali lagi di channel saya, di channel Ezar Project. Kali ini aku bakal membahas sebuah anime yaitu Assassination Classroom. Assassination Classroom anime ini bercerita tentang seorang guru yang sebenarnya dia adalah manusia, tetapi dia dijadikan sebagai kelinci percobaan di bulan. Siapakah yang membuatnya dia menjadi kelinci percobaan? Yaitu istrinya sendiri atau pacarnya sendiri. Mengapa? Karena ditugaskan oleh bosnya istrinya. Istrinya sebenarnya adalah seorang guru, tetapi hanya istrinya lah yang mau untuk menjadikan Koro Sensei ini sebagai kelinci percobaan. Nah, anime ini rilis pada tanggal 12 Maret 2015 dengan pengarang Yusei Matsui. Ini keren loh, bercerita tentang kayak sekolah kelas yang diremehkan, yang dibuang, anak-anak yang dibuang, yaitu di kelas E. Kelas E adalah kelas yang dianggap sampah oleh sekolah tersebut, karena di sini terdapat anak-anak yang nilainya rendah-rendah atau bisa dibilang jeblok atau bawah-bawah. Tetapi mereka ditugaskan pemerintah untuk menjalani misi rahasia yang tidak diketahui oleh sekolahan tersebut. Yang mengetahui hanyalah Karasuma Sensei dan Irina Sensei, dan juga murid-murid tersebut. Misinya apa? Misinya adalah membunuh Koro Sensei dalam hanya waktu 1 tahun. Jika 1 tahun tersebut berlalu, maka bumi akan hancur. Makanya banyak orang yang berusaha untuk membunuhnya. Yang mengetahui misi rahasia tersebut hanyalah murid-murid kelas N, murid Karasuma Sensei, Irina Sensei, dan pembunuh bayaran lainnya. Karena pembunuh bayaran lainnya juga ditugaskan untuk membunuh Koro Sensei. Bagi siapa yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan uang. Makanya banyak yang mau membunuhnya. Tetapi murid-murid ini menjadi bingung karena semakin lama Koro Sensei dengan murid-murid dan juga yang lainnya semakin akrab. Murid-murid dan pembunuh lainnya pun menjadi bingung. Dia akan membunuh atau malah membiarkannya. Akhirnya di saat episode yang terakhir, di situ Koro Sensei dibunuh oleh beberapa kayak pesuruhan pemerintah. Mereka membuat seperti laser yang hanya dapat mematahkan tentakel dari Koro Sensei tersebut. Karena jika tidak menggunakan laser akan sulit, atau menggunakan pisau. Pisau yang digunakan untuk membunuh Koro Sensei bukanlah pisau biasa, tetapi pisau yang tidak bisa digunakan untuk membunuh manusia. Pisaunya seperti ini. Pisau tersebut jika terkena Koro Sensei akan mematahkan bagian tubuh Koro Sensei. Menurut kita ini hanyalah pisau mainan. Nah, ini pisaunya. Ini tidak akan menyakiti manusia, tetapi
akan merusak tubuh tentakel Koro Sensei. Karena jika menggunakan pisau tadi akan sulit. Akhirnya dengan menggunakan laser yang sudah beberapa hari atau beberapa minggu pemerintah siapkan, akhirnya pun selesai, dan di saat itu semuanya muridnya datang ke sekolah, di mana di sekolah itu sudah ada Koro Sensei yang dijebak oleh laser. Karena mengapa bisa sulit menggunakan pisau? Karena Koro Sensei bisa bergerak dalam kecepatan 20 mach. Makanya itu terasa sulit untuk kita dalam membunuhnya. Akhirnya pemerintah pun menyiapkan laser yang sangat besar mengelilingi sekolahan. Waktu Koro Sensei masih di sekolahan, laser itu akhirnya dipasang di sekolahan agar Koro Sensei tidak bisa keluar. Sekalipun keluar, Koro Sensei langsung mati. Akhirnya laser itu tidak mengenai Koro Sensei karena Koro Sensei tidak keluar, tetapi malah Koro Sensei melemah dan dia pasrah karena dia sudah melawan adik tirinya sendiri yang sama-sama mempunyai tentakel dan mereka bisa dianggap seperti musuh. Dan akhirnya Koro Sensei pun pasrah terhadap murid-muridnya dan meminta untuk dibunuh. Akhirnya murid-muridnya pun setuju untuk membunuh Koro Sensei walaupun dengan merasa kehilangan. Koro Sensei akhirnya mengabsen murid untuk terakhir kalinya satu persatu. Dan akhirnya Nagisa lah yang membunuh Koro Sensei. Nagisa adalah laki-laki yang dikira teman-temannya adalah perempuan. Karena rambutnya yang seperti perempuan, ibunya menginginkan anak perempuan, makanya rambutnya di model seperti itu dan wajahnya dibentuk seperti perempuan. Tetapi Nagisa bukanlah anak biasa, dia adalah anak yang berbahaya. Karena dia memiliki insting yang sangat bagus. Dan dialah yang paling kuat di kelas assassination, di kelas membunuh, yaitu kelas E atau kelas N. Dialah yang paling mencintai Koro Sensei. Tetapi mengapa dia yang membunuh? Karena dia membayangkan di saat episode terakhir 5.000 mati sia-sia akan lebih buruk daripada 1 yang mati sia-sia. Begitupun walaupun Koro Sensei adalah guru yang paling dia sayangi dan dia sukai atau dia cintai, tetap harus dibunuh karena kalau tidak orang lain juga akan merasa kesakitan dan mati. Akhirnya dia membunuh Koro Sensei dengan rasa kehilangan. Dia menangis. Semua murid Koro Sensei menangis. Bukan hanya Nagisa, tetapi semuanya. Akhirnya di saat mereka sudah melanjutkan sekolahnya, mereka ada yang lanjut bersekolah dan ada yang bekerja. Dan Nagisa pun bekerja sebagai guru di sekolahannya. Karena dia masih magang gitu, akhirnya banyak muridnya yang membuli Nagisa. Tapi malah Nagisa melawan dan akhirnya muridnya takut.
Akhirnya Nagisa diancam oleh murid yang paling pentolan gitu, yang paling kuat di sekolah yang dimana Nagisa mengajar itu. Murid tersebut mengancam Nagisa bahwa Nagisa akan dibunuh oleh murid itu. Akhirnya Nagisa bilang, bunuhlah kalau bisa dalam waktu 1 tahun. Karena Nagisa ingin meniru sifat Koro Sensei dan dia ingin mengikuti jejak-jejak Koro Sensei dan melanjutkan sejarah Koro Sensei. Makanya dia ingin menjadi guru dan mengikuti sifat-sifat Koro Sensei. Nah, itu adalah info saya dari Assassination Classroom. Jika salah, mohon maaf. Dan jangan lupa like and subscribe video saya. Bunyikan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.